Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita berada di gedung BA Bustanul Atfal Aisyah Treko, sebagai suatu amal usaha milik Muhammadiyah di bidang pendidikan yang membangun insyaallah generasi muda Islam. Manusia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi-potensi hidup. Potensi-potensi ini yang patut kita kembangkan, dan bagaimana kita menjalani kehidupan ini, itulah sebenarnya hasil yang akan kita dapatkan atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita mestilah menjadi seseorang yang selalu berusaha, di samping juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita potensi-potensi yang mana potensi-potensi itu masih terpendam. Nah, ketika itu dimunculkan, maka itu yang akan menjadi hasil dari apa yang akan dicapai oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga kaum itu mengubahnya. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini berbeda bagaimana sikap seseorang ketika seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang lain yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisah sukses, perjuangan-perjuangan dari manusia-manusia secara umum di dunia ini yang kemudian ditiru dan diamati oleh manusia-manusia yang lain, bahwa kesuksesan seseorang itu tergantung dari bagaimana seseorang itu bersikap terhadap dirinya sendiri dan mempunyai kepercayaan terhadap diri sendiri. Maka lahirlah trainer-trainer, motivator-motivator yang memberikan konsep bahwa untuk menjadi orang yang sukses kita harus mempunyai rasa percaya diri, mempunyai semangat untuk mengubah diri sendiri. Ada hal yang benar di sini, tapi ada juga yang salah. Yaitu ketika seseorang itu mengafirmasi kepada dirinya sendiri bahwa saya bisa, saya hari ini bahagia, saya memiliki semuanya untuk sukses pada hari ini. Ini sikap orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ini sikapnya orang-orang kafir. Sayangnya hal ini diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Maka kita ingin menjelaskan bahwasanya peran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan seorang mukmin itu sangatlah besar. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu beserta kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak menyembah dirinya sendiri, tidak merasa bahwa dirinya itu hebat, tidak merasa bahwa saya memiliki segalanya untuk sukses untuk hari ini. Inilah yang sering diajarkan oleh para motivator-motivator, para trainer-trainer dari kaum pagan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menafikan peran Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan setiap pagi dan bahkan juga di sore hari, pagi mengawali hidup, mengawali aktivitas, sore hari sebagai suatu bentuk evaluasi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang aktivitas yang telah dilakukan. Di antara doa ini adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan ada di dalam Sahih Muslim. Beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berzikir, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar wa a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan sebuah afirmasi saja, akan tapi sebenarnya ini adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pengakuan dan ikrar kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita menyertakan Allah Subhanahu Wa Taala di setiap aktivitas kehidupan kita. Asbahna, kita memasuki waktu pagi ini atas karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Wa asbahal mulku lillah, dan abadilah kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, dan segala puji kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali hanya Allah. Allah dialah semata-mata yang tidak ada sekutu baginya, dan dialah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Inilah inti dari ikrar kita, bahwa pengakuan kita, ketauhidan kita, keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ini yang sesungguhnya sangat berperan di dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita berjuang untuk mensukseskan kehidupan kita, usaha kita, ikhtiar kita, amal usaha kita, selalu kita dasarkan kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika usaha-usaha kita itu mentok, dari sisi manusia telah berikhtiar seperti ini, berikhtiar bagaimanapun caranya, akan tetapi terkadang kita tidak menemukan di dalam diri kita masalah apa sebenarnya yang menjadikan kita itu gagal. Karena mungkin ya memang ada sesuatu yang salah di mana ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mungkin juga ketika tujuan dari sebuah perjuangan itu tidak pada garis yang semestinya. Ini sebenarnya pengakuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana inilah ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah kita melakukan suatu afirmasi terhadap diri sendiri, bersyukur kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan afirmasi kita itu adalah zikir pengakuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah itu berperan terhadap kehidupan kita. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah. Wahai Tuhanku, aku mohon kehadirat-Mu, kebaikan yang ada di hari ini dan kebaikan yang sudahnya. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah, dan aku mohon perlindungan agar Engkau hindarkan dari segala keburukan di hari ini. Kita tidak tahu kebaikan apa pada hari ini dan keburukan apa pada hari ini, kebaikan apa setelahnya, keburukan apa setelahnya. Dan kita benar-benar menyertakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kegiatan kita, di dalam perjuangan kita, sehingga ketika kita memperoleh hasil, maka kita memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika kita itu mengalami sesuatu yang tidak berhasil, maka salahkanlah kepada diri sendiri. Apa sebenarnya yang kurang pada diri kita? Kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya kita juga memohon supaya dihindarkan dari sesuatu yang buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar wa a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Ada 4 perkara yang kita mohonkan kepada Allah supaya dihindarkan dari keburukan-keburukan itu. Yang pertama adalah kemalasan. Kemalasan ini sumber dari segala malapetaka dan kehancuran. Karena malas itu sejatinya suatu dosa karena tidak memanfaatkan potensi yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, tentu saja implikasi dari kesalahan dari kemalasan itu adalah masa tua yang buruk. Nah, masa tua yang buruk itu merupakan kumpulan dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah tentang akhirat, yaitu mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita itu dihindarkan dari
azabnya neraka dan azabnya kubur. Karena itu sangat dahsyat sekali, yang sebenarnya tentang neraka dan juga alam kubur itu adalah akibat yang final ketika kehidupan di dunia. Nah, inilah goal atau tujuan dari perjuangan kita. Jangan sampai kita itu perjuangan itu tersesat. Nah, kembali kepada semangat perjuangan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru ke jalan Allah dan mereka melakukan amal soleh dan mengatakan innani minal muslimin, sesungguhnya saya ini adalah orang yang muslim yang berserah diri. Kita perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa Allah menyebut orang yang berjuang, orang yang berikhtiar, yang berusaha dengan suatu kata-kata mengajak manusia, artinya bukan dirinya sendiri, akan tapi mengajak kepada manusia yang lain itu ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga konsekuen dengan apa yang ucapkan. Ketika mengajak kepada kebaikan, maka dia pun juga melakukan kebaikan itu. Ketika dia mencegah kemungkaran, maka dia pun menjauhi kemungkaran itu. Suatu amal soleh yang mengiringi perkataan. Dan inilah orang yang paling baik ucapannya, orang yang paling baik seruannya, dan mengatakan innani minal muslimin, saya adalah orang muslim. Jadi apa yang diperjuangkan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, memberikan contoh kepada orang lain itu intinya adalah bahwa saya seorang muslim. Jadi usaha apapun, berjuang apapun, dalam lingkup apapun, itu selalu mengedepankan bahwa saya adalah seorang muslim. Nah, peluang-peluang untuk berbuat kebaikan, menyeru kepada jalannya Allah, itu banyak sekali. Sebagaimana firman Allah, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dan dengan mujadalah. Nah, dari ini terbuka peluang bagi kita menjadi da'i ilallah, menjadi penyeru ke jalannya Allah. Tidak semua orang da'i itu menyeru dengan ucapan. Di sini terbuka peluang. Maka alhamdulillah di Persyarikatan Muhammadiyah ada beberapa amal usaha Muhammadiyah sebagai suatu bentuk untuk mengajak ke jalannya Allah, bukan semata-mata mencari keuntungan dunia atau semata-mata hanya untuk kepentingan dunia semata. Tetapi ingat bahwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang lebih baik ucapannya adalah orang yang mengajak kepada Allah dan melakukan amal soleh, artinya konsekuen dengan ucapannya itu, dan dia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang muslim. Jadi amal usaha yang kita lakukan ini membawa nilai-nilai keislaman dan menyebarkan nilai-nilai keislaman ke tengah-tengah masyarakat. Jadi amal usaha yang ada pada diri kita itu sebenarnya merupakan media dakwah supaya manusia itu lebih mengenal tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bentuk perjuangan yang sesungguhnya. Dan tentu karena jalan perjuangan berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala ini yang sangat variatif, tentu kita bisa berkolaborasi, bekerja sama di antara sesama kaum. Nah, dalam lingkup organisasi Muhammadiyah, ya kita bisa bekerja sama antara kaum ini dengan kaum ini, dan tidak ada satu dengan yang lain merasa bahwa dirinya adalah kaum yang paling penting. Karena apa? Karena ketika mengajak ke jalannya Allah, nah ini banyak sekali jalan, banyak sekali metode-metode yang bisa dilakukan. Dan janganlah ketika kita menghadapi perjuangan-perjuangan ini, tentu banyak sekali hambatan dan rintangan, baik itu secara internal maupun secara eksternal. Nah, ketika menghadapi tentang tantangan-tantangan ini, ya tentu saja
kita tidak bisa melihat dari diri kita sendiri. Kita bisa melihat dari sisi orang lain. Maka menjadi penting ketika kita berjuang, itu juga menerima saran, menerima kritik dari rekan-rekan seperjuangan. Kita juga tahu bagaimana kritik yang membangun, bagaimana saran yang bisa membangun suatu perjuangan. Perjuangan tidak bisa dilakukan dengan dirinya sendiri, tetapi bekerja sama, bersama-sama. Dan janganlah kita menjadi orang-orang yang lemah, tapi kita tetap harus semangat dalam bekerja sama, semangat menerima nasihat, semangat untuk menerima ya perbaikan-perbaikan, masukan-masukan dari orang lain. Itu juga penting. Pentingnya kita untuk bermusyawarah, bergandengan tangan. Ya, ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita berjuang dilandasi dengan semangat nilai-nilai keislaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian itu merasa lemah, dan juga jangan bersedih, karena kamu inilah yang sebenarnya derajatnya unggul jika kamu orang yang beriman. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, keunggulan atau tingginya derajat kita itu diukur karena dengan keimanan. Nah, jadi dalam perjuangan ini selalulah kita membawa nilai-nilai keislaman dan target-target serta capaian-capaian yang kita tuju di dalam perjuangan itu adalah keimanan. Nah, kalau kita melakukan dengan semangat keimanan, dengan perjuangan ini, maka perjuangan itu akan berbuah manis. Nah, tentu manisnya, suksesnya perjuangan itu karena kerjasama dari kita. Setiap orang mempunyai potensi-potensi, maka itu dikembangkan. Dan jangan lupa bahwasanya keberhasilan itu karena kita mencocoki dari syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika perjuangan kita itu gagal, mari kita muhasabah. Muhasabah bahwasanya ada yang salah dalam konsep perjuangan kita. Apakah kita tidak mengatakan bahwa kita seorang yang muslim? Mengatakan waqala innani minal muslimin, itu menegaskan kepada orang lain bahwa yang kita bawa, semangat kita itu adalah keislaman. Ini yang perlu kita koreksi. Kemudian derajat yang tinggi adalah ketika kita menjadi orang yang beriman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagai akhir penutup dari tausiah ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, bapak, ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Bayyinah, syarrul bariyah dan juga khairul bariyah. Syarrul bariyah itu dari golongan orang-orang kafir, orang-orang kafir dari golongan orang-orang musyrik dan ahli kitab. Akan tapi ada syarrul bariyah dari golongannya kaum muslimin. Siapa itu? Mereka adalah orang yang diminta waktunya untuk agama Allah, tapi tidak sempat. Mereka yang diminta tenaganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjuang di dalam agama Allah, tetapi tidak bisa. Mereka yang diminta tenaga dan pikirannya untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kunjung terlibat. Mereka orang-orang yang pelit terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang tidak berperan dalam penegakan agama Allah, dalam berbagai sektor yang dia bisa. Yang semestinya ini adalah kesempatan bagi setiap orang, apapun potensinya.
Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan yang begitu banyak. Bagaimana seseorang itu menyeru ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai cara yang dia bisa lakukan sesuai dengan potensi yang dia miliki. Demikianlah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai muhasabah bagi diri saya sendiri dan mudah-mudahan juga mendapatkan perhatian dari banyak orang sebagai suatu muhasabah. Ya, menghisap diri. Apa sebenarnya yang sudah kita lakukan untuk agama Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.